Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 19 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini, tanggal 19 Desember 2023. Oke, ada children. Bisa jadi ini children itu anak ya, ataupun sifat ya, sifat yang kekanak-kanakan, atau di antara kalian ada seorang anak. Entah ini dia yang sudah punya anak, ataupun kamu yang sudah punya anak, atau memang kalian mantan suami istri yang memang sudah punya anak. Intinya ini ada pengaruh dari anak. Terus itu juga kalau bukan anak ya berarti entah ini kamu ataupun dia punya sifat yang kekanak-kanakan. Oke, effort lagi ya. Jadi dari kemarin nih aku lihat kartunya yang keluar effort. Kayaknya nih orang benar-benar ingin melakukan suatu effort ke kamu, ingin menunjukkan sesuatu ya tentang perasaan dia. Dia ingin melakukan sesuatu untuk perasaan dia agar meyakinkan ya bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Terus itu kalau aku lihat di sini kamu selalu ada di dalam doa dia. Dia selalu memintamu kepada Tuhan untuk bisa bersama, untuk bisa terjalin sampai langgeng hubungannya, seperti itu kalau aku lihat ya. Oke, free yourself, it's time to take back control your life. Ya. Kalau aku lihat di sini dia saat ini tuh benar-benar pengen mengendalikan atas diri dia sendiri. Jadi dulu mungkin dia itu sering banget dikontrol oleh seseorang sehingga kehidupannya tidak terlalu leluasa ya. Terus kali ini dia pengen freedom, dia pengen bebas, dia pengen untuk mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia itu udah pol-polan deh tertariknya sama kamu. Dia udah sayangnya sama kamu itu udah pol-polan ya. Jadi mungkin dia sudah tidak kuat lagi menahan perasaan dia ke kamu, sehingga dia harus bisa mengambil alih kendali atas hidupnya gitu ya. Bisa dibilang dia mau mandiri gitulah ya, nggak mau lagi diatur-atur ataupun disetir oleh orang lain. Wow, reverse semua nih. Kartu pertama ada Eight of Wands reverse. Kartu kedua ada Eight of Pentacles reverse, Ten of Swords reverse, The Sun reverse, The Emperor reverse, Queen of Pentacles reverse. Oke, kalau aku lihat saat ini tuh keadaan kamu dengan dia itu sangat-sangat miskomunikasi, komunikasinya buruk ya, nggak intens, jarang sekali mungkin ada komunikasi di antara kalian, bahkan mungkin sampai ada kesalahpahaman. Terus juga kalau aku lihat di sini kalau Eight of Pentacles berarti entah ini kamu atau dia, atau mungkin kalian berdua, kalian ini sibuk ya dengan kehidupan kalian masing-masing, sehingga sulit memberikan waktu pada hubungan ya. Entah ini kamu ataupun dia yang terlalu sibuk dengan dunia kalian sendiri, sehingga sulit untuk memberikan perhatian kepada pasangan gitu ya, kepada hubungan ini. Terus itu juga aku lihat di sini saking kalian itu tidak ada komunikasinya dengan pasangan ya, akhirnya menimbulkan kebingungan nih.
orang ini ya, orang ini ataupun kamu merasa kebingungan, bingung dengan hubungan ini, bahkan ada banyak kesalahpahaman juga di hubungan ini hubungan sebenarnya mau kayak mana sih, mau dibawa kemana, tujuannya apa, itu pun kalian kayak masih bertanya-tanya, masih diragukan gitu ya, masih nggak tahu lah arah tujuannya seperti apa. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, selain adanya keraguan, apa ya, sulit untuk bisa mempertahankan komunikasi. Terus itu juga apa ya, kalau aku lihat juga ada kecemburuan di sini, entah ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua ya, sama-sama ada suatu kecemburuan. Nah, dari kecemburuan ini timbullah perasaan kayak curiga gitu ya, perasaan curiga terhadap pasangan, terhadap si dia atau kamu atau dia terhadap kamu, sehingga kalian ini kayak tidak mau untuk effort, tidak mau untuk melakukan upaya karena masih ada keraguan, karena itu perspektif kalian sendiri gitu loh ya. Kalian gini, karena kalian curiga dengan pasangan ya, terus itu jadi nggak ada keinginan, dan ya karena kecemburuan sehingga adanya suatu kesalahpahaman ya, terus ada keraguan perspektif dari masing-masing yang sebenarnya itu tidak mendasar gitu ya, itu hanya perspektif atau pemikiran dari masing-masing kaliannya aja gitu. Mungkin gini, kamu berpikir bahwa dia ada yang lain, bahwa dia selingkuh. Sebenarnya kalau Eight of Wands reverse ini itu hanya sebuah hanya sebuah perspektif aja, hanya sebuah pemikiran dari kaliannya masing-masing aja ya. Karena apa yang kalian tuduhkan itu tidak mendasar gitu ya, jadi hanya sebuah perspektif. Jadi bisa jadi kalau misalkan dia tidak ada komunikasi atau tidak ada kabar, bisa jadi dia memang lagi ada masalah di hidupnya, atau mungkin dia ya lagi memang sibuk sama pekerjaannya sehingga dia nggak bisa memprioritaskan kamu kayak gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya, apakah memang dia ada percintaan lain, kisah percintaan lain ya, maksudnya dengan orang lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus di sini ada Eight of Pentacles. Kalau ini sih energinya lebih kuat ke pekerjaan ya. Orang ini tuh gila kerja. Orang ini tuh memang lagi fokusnya hidup dia kali ini, atau pada waktu-waktu akhir-akhir ini itu tuh memang, atau saat ini itu memang lagi bener-bener fokus sama pekerjaan ya, sehingga dia tidak bisa untuk memberikan kamu suatu effort, tidak bisa untuk memberikan kamu upaya atau usaha untuk membuat hubungan ini tuh berjalan dengan lancar, apa itu namanya, ada perkembangannya kayak gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini Eight of Pentacles, memang orang ini terlalu sibuk kerja sehingga dia sulit untuk meluangkan waktu untuk kamu. Tapi sejujurnya di sini ya, kalau aku lihat orang ini tahu diri kok. Orang ini tuh udah sadar ya, selama ini dia itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dia sebagai pasangan gitu ya, sebagai pasangan. Jadi seharusnya yang dia harus memperhatikan kamu, tapi justru malah dia sering mengabaikan kamu, sering tidak memberikan kamu kabar ya. Kalau aku lihat di sini orang ini tuh udah sadar sekarang, udah tahu diri dah, udah paham dengan situasi dia dengan kamu kemarin. Terus itu juga cuman gimana ya, kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah berakhir hubungannya, ada juga yang masih dalam suatu komitmen tapi dirasa ini sudah di ujung tanduk gitu ya, atau sudah tidak ada keseriusan, sudah tidak ada kejelasan, sudah mulai ingin move on ya, tapi kayak masih tertahan-tahan gitu.
Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya orang ini kalau misalkan sudah tidak ada kejelasan denganmu, atau sudah berpisah denganmu, atau sudah tidak ada komunikasi dengan kamu, aku lihat di sini dia merasa sedih. Kenapa sedih? Karena dia telah menyia-nyiakan kamu, karena dia telah menyalahgunakan kekuasaan dia sebagai pasangan yang seharusnya dia memberikan perhatian kepadamu tapi tidak dia berikan. Nah, itu ya yang membuat dia merasa sedih. Terus itu juga perpisahan yang kalian lewati, perpisahan yang kalian perpisahan kalian kali ini, aku lihat di sini sangat menyakiti orang ini ya. Orang ini sangat merasa tersakiti. Terus itu juga orang ini merasa sedih banget ya. Perpisahan dari ini nih membuat dia merasa sakit dan sedih. Terus itu juga kalau aku lihat ini tuh suatu keadaan yang kambuh kembali. Jadi mungkin dulu ini sering terjadi gitu ya, sering kamu itu sering banget diabaikan oleh dia, terus putus, nanti datang lagi dia ketika mulai deket, nanti dia nyuekin kamu lagi, dan terus-terusan seperti itu. Sehingga kali ini kalau aku lihat di sini kamu mungkin sudah capek. Makanya ketika kalian berpisah, orang ini benar-benar merasa sakit banget, orang ini benar-benar merasa kehilangan banget ya, orang ini merasa sedih banget berpisah dengan kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada pelajaran yang cukup baik ya demi untuk pertumbuhan dalam hubungan kamu ataupun dalam kehidupan kamu ataupun dia gitu ya. Ada pertumbuhan yang secara signifikan terjadi di antara kalian atau di diri kalian masing-masing. Jadi dari terulangnya situasi kalian sering diabaikan gitu ya, sering putus nyambung, dan banyak sekali masalah yang terjadi di hubungan kalian. Akhirnya di sini aku lihat kalian bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih mengerti tentang keadaan, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan amarah. Terus itu juga sudah tidak mau lagi merasa benci ataupun merasa tersakiti. Kenapa? Karena semakin kalian mengikuti ego, mengikuti amarah, mengikuti kesentimentalan kalian itu, justru malah kalian sendiri yang merasa sakit. Orang yang membuat kalian merasa sakit tidak merasakan mereka sakit gitu ya. Jadi daripada kamu capek merasa sakit, aku lihat di sini kamu pengen udah deh biarin aja lo mau ngapain gitu ya. Aku lihat di sini kamu kayak mau move on aja gitu ya, mau hidup bahagia dengan dirimu sendiri, mau apapun nanti yang terjadi, yang penting kamu happy dengan hidupmu. Itu yang aku lihat di sini ya. Karena aku lihat udah cukup lelah gitu. Aku lihat kamu sudah cukup capek, ya tidak mau lagi ada amarah, nggak mau lagi merasa tersakiti ya. Kalau aku lihat The Sun, orang ini tuh merasa kayak dia kehilangan kamu banget ya, kayak dia itu sudah kamu tinggalkan ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa takut banget akan kehilangan kamu. Apalagi dia melihat kamu saat ini tuh kayak lebih sombong gitu loh, lebih lebih memamerkan sesuatu pencapaian dari hidupmu gitu ya. Sehingga orang ini tuh merasa kayak takut untuk mendekati kamu. Aku lihat di sini ya, karena kamu kayak udah happy gitu dengan dirimu sendiri, dengan pencapaian dirimu, sehingga orang ini tuh takut benar-benar kehilangan kamu. Ya, bisa jadi orang ini tuh energi maskulin, sehingga dia kalau melihat pasangannya yang feminim itu merasa lebih bahagia dengan sendiri gitu ya, dengan dirinya sendiri, maka dia takut bahwa si maskulin ini tidak akan dibutuhkan lagi oleh si feminim, seperti itu ya.
Jadi kalau aku lihat si energi feminim ini, atau mungkin kamu yang seorang wanita, kamu itu udah bahagia dengan dirimu gitu, kamu udah happy dengan dirimu. Nah inilah yang membuat dia merasa takut akan kehilangan kamu, karena kamu sudah bisa mandiri. Kamu kayak terlihat sudah tidak butuh laki-laki, kamu kayak sudah tidak butuh seseorang yang berenergi maskulin seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa ketakutan akan kehilangan kamu, benar-benar kehilangan kamu, karena the sun ini kan reverse. Jadi dia benar-benar melihat sosok kamu sekarang itu benar-benar akan move on ya. Jadi dia merasa kayak bakalan ditinggalin nih sama kamu kayak gitu. Padahal sebenarnya orang ini tuh selalu kepikiran kamu ya. Terus itu dia sering banget membayangkan hidup dia bersama kamu di masa depan, berbaur di dalam satu atap, di dalam satu keluarga seperti itu di masa depan kalian. Nah kalau The Sun disarankan untukmu ya, cobalah untuk menurunkan egomu ataupun kesombonganmu, sehingga dia bisa lebih lebih mendekat dengan kamu ya. Kalau memang kamu masih mau sama dia itu, cobalah untuk turunkan egomu dan hilangkanlah kesombonganmu. Dan aku lihat di sini dia akan berani untuk ngedeketin kamu, karena gimana ya, kalau energi orang misalkan dia benar pria gitu ya, kalau pria udah ngeliat wanita itu mandiri, terlalu mandiri, dan dia itu merasa ada di bawahnya wanita itu, maksudnya mungkin ini secara karir ataupun keuangan, kadang nyali dia lebih ciut gitu ya, jadi ciut, jadi gitu. Jadi seperti itu ya. Dan kalau aku lihat di sini ternyata kamu dengan dia itu sama-sama ego ya, egonya itu tinggi. Jadi kayak ada yang ingin berkuasa ya, sama-sama ingin berkuasa di hubungan ini. Jadi kamu ingin menunjukkan power kamu ya, agar dia mau nurutin apa kata kamu, dan dia pun seperti itu, dia ingin menunjukkan power dia agar kamu bisa ngikutin apa kata dia. Sehingga di sini kayak bukan suatu hubungan ya, jadi malah kayak kompetisi antara kamu dan dia. Nah inilah yang membuat hubungan kalian ini sulit terjadi, karena kalian terlalu berkompetisi di sini ya, ingin menunjukkan kuasa, ingin menunjukkan power di sini. Terus itu juga entah ini dari memang secara emosional ataupun dari kekuatan, entah ini ingin menunjukkan harta benda atau karir seperti itu ya, keuangan. Intinya di sini ada yang kalian ingin tunjukkan pada pasangan masing-masing bahwa kalian berpower gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ya, kalian kayak banyak ada suatu perbedaan di antara kalian ya, yang padahal sebenarnya di sini kalian kayak pengen banget untuk mengatasi perbedaan di antara kalian, tapi justru malah kalian malah sama-sama pengen membuktikan bahwa kalian itu benar gitu loh ya, sama-sama ingin terlihat benar gitu. Jadi ya ada situasi kayak terlalu kompetitif ya, kompetitif ya, jadi kayak kalian berlomba-lomba gitu deh. Terus itu juga kalau aku lihat di sini hubungan kalian memang toksik ya, toksik banget, sehingga membuat kalian merasa kayak udah lelah, capek kayak gitu. Karena pengen menunjukkan kuasa itu ya, sama-sama saling ingin menunjukkan kuasa ataupun power di sini. Dan kalau aku lihat juga di sini ada ketidakseimbangan ya di hubungan kalian. Bahkan di sini ya, ini sangat kuat dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles. Perasaan kalian benar-benar kayak sudah lelah gitu dengan hubungan ini, kayak sudah tidak mampu lagi untuk menerima apapun yang sudah terjadi ya di hubungan kalian. Terus itu juga saat ini tuh aku lihat
kalian lebih memilih untuk merawat diri sendiri gitu ya. Itulah yang paling utama di dalam hidup kamu ya. Jadi dia melihat itulah dari sisimu, kamu kayak lebih memilih untuk kamu saat ini tuh lebih ke fokus pada diri sendiri untuk perawatan diri sendiri gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sudah mulai berani untuk berkata tidak ya. Yang mungkin selama ini kamu nggak berani untuk berkata tidak, yang selalu berkata iya, tapi kali ini aku lihat kamu berani untuk berkata tidak. Terus itu juga kalau aku lihat di sini sangat dikonfirmasi lagi dengan adanya kecemburuan, entah ini kamu ataupun dia, atau justru malah kalian berdua sangat-sangat cemburuan, sehingga adanya rasa ketidakamanan di antara kalian ya. Terus itu juga ada rasa kebosanan atau terjebak dalam kebiasaan yang toksik, atau kebiasaan kalian yang yang tidak berubah-ubah gitulah ya, sehingga membuat kalian merasa tidak aman satu sama lain dengan si pasangan kalian ini. Terus itu juga ada seseorang di sini yang punya perilaku yang sangat posesif atau mendominasi ya, entah ini dari sisi kamu ataupun pasangan atau si dia, atau justru malah kalian berdua posesif dan mendominasi ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Terus itu juga cuman gimana ya, inilah cara kalian sebenarnya ya, berperilaku posesif inilah cara kalian untuk mengkomunikasikan ketidakamanan kalian dalam koneksi kalian ini, dalam hubungan kalian ini gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada juga nih yang berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang agak jahat ya, jahat, kasar, males ya. Juga mungkin ini ada dia tuh nggak terlalu menarik sebenarnya, mungkin ini secara fisik atau perilaku, tingkah laku atau apapun itu di matamu sebenarnya nggak terlalu menarik juga. Dan dia ini mungkin terlalu menuntut orang lain, terlalu menuntut pasangan untuk kerja gitu ya, entah ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua. Jadi mengharapkan pasangan itu kerja gitu ya, berpenghasilan gitu loh ya, nggak hanya diem aja, nggak hanya males-malesan kayak gitu, entah ini kamu ataupun dia, atau justru malah kalian berdua yang penting kerja gitu. Jadi kayak selalu mendorong pasangan untuk bekerja gitu ya, bekerja lebih tepatnya. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.